Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan belajar sharing ya terkait konsep subnetting. Di mana ini merupakan video yang sebelumnya saya unggah pada LMS pembelajaran privat saya. Dan kalau saya lihat dari sisi penjelasan ya, siswa-siswa di kelas saya itu masih sangat sulit untuk menalar ya seperti apa sih konsep subnetting. Untuk proses perhitungan mereka mungkin sudah paham ya, sudah paham atau sudah mengerti. Nah, semoga dengan video ini lebih paham lagi apa manfaat dari subnetting ya dalam proses pengimplementasian. Skenarionya di sini kita bahas ya berdasarkan skenario. Jadi satu jaringan dari ini merupakan sebuah kantor yang besar dan ada beberapa office, beberapa ruangan. Bapak dan Ibu atau teman-teman atau adik-adik sekalian bisa perhatikan diagram di samping. Kita memiliki satu network utama dengan IP address 192.168.1.0/24. Secara default network ini punya 256 alamat IP. Nah, masalahnya kita punya 4 kantor yang berbeda-beda ya. Jadi Office 1 sampai Office 4 yang masing-masing butuh jaringan yang terisolate atau yang terpisah ya. Maka solusinya kita akan melakukan proses pembagian dari /24 ini, kita akan membagi menjadi 4 ya. Karena kita butuhnya 4, berarti kita gunakan /26. Kalau kita hanya butuh 2, berarti kita pakai /25. Karena kan kalau perhitungan IP address itu kelipatan 2 ya. 2468. Selanjutnya mengapa menggunakan prefix /26? Pertama, kenapa kita pakai /26? Ini yang sulit dijelaskan oleh siswa-siswa karena kita membutuhkan untuk membagi jaringan utama menjadi 4 bagian. Jadi 256 ya dibagi 4 itu sama dengan 64 IP address. Dan kebutuhan kita di masing-masing office tersebut maksimalnya hanya membutuhkan 64 IP ya. Kalau misalnya butuh 32 IP, berarti kita tinggal bagi 5, maka dia akan menjadi 32. Tapi tergantung office-nya juga ya. Untuk 32 IP tentunya dia lebih sedikit hostnya, lebih banyak networknya ya. Konsep IP address kan seperti itu. Selanjutnya, pola kelipatan blok IP. Setelah kita tahu setiap subnet akan menjadi 64 alamat IP atau IP yang dibutuhkan itu 64, kita bisa menentukan network ID untuk setiap kantor. Polanya adalah kelipatan 64. Jadi kita tinggal tentukan network pertamanya 0, network keduanya atau blok keduanya 64, blok ketiganya 128, dan blok terakhirnya 192. Jadi kita akan coba bahas detail bagaimana pembagian IP address-nya tiap blok ya. Jadi sama halnya ketika kita masuk di sebuah perumahan ya, di perumahan kan pasti ada blok A, blok B, blok C, blok D. Ya, pembagian bloknya itu seperti ini. Konsepnya seperti ini. Misalnya kita punya perumahan dengan nama perumahannya 192.168.1.0. Di perumahan tersebut kita ingin bagi menjadi 4 blok. Nah, di masing-masing blok itu akan punya rumah ya, dari rumah pertama sampai rumah ke 62. Di blok kedua, rumahnya tidak mulai dari 1 lagi, tapi mulai dari 65, sesuai dengan nama bloknya ya. Sampai 126, nomor rumah 126, begitu seterusnya. Jadi konsep atau metode perhitungannya kira-kira berdasarkan pada tabel berikut ya. Ini kalau kita membagi /26 ke 4 network atau 4 subnet ya, 4 subnetwork. Karena ini kan networknya adalah 1.0, subnetworknya itu ada 4. Ini yang kantor A, kantor B, kantor C, kantor D. Kita lanjutkan penjelasannya ya. Jadi kita mulai dari Office 1, subnet ini dimulai dari IP paling awal yaitu IP 192.168.1.0. Jadi ini akan selalu fixed seperti ini. Network pertama itu akan dimulai dari 0 ya. Network ID-nya, broadcast-nya adalah 63 sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan. Broadcast-nya 63.
Oke. Ingat, network ID dan broadcast ID tidak bisa digunakan untuk host. Jadi yang bisa digunakan untuk host itu hanya dari 192.168.1.1 sampai 1.62. Jadi ini adalah range ya, cakupannya. Jadi kalau di kantor B, IP yang bisa dipakai hanya dari 65 sampai 126. Begitu juga dengan di sini. Jadi mereka tidak akan bisa saling komunikasi ya. Kalau ada komputer yang di kantor B menggunakan IP address misalnya 1.50, maka dia akan tergabung di kantor A. Dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan network yang ada di kantor B. Oke, untuk Office yang kedua, setelah IP 1.63 tadi habis dipakai oleh broadcast, selanjutnya kita masuk ke blok kedua. Kita mulai dari 64 ya, /26. Network ID-nya adalah 192.168.1.64, broadcast-nya 127. Oke, jadi IP yang bisa kita pakai itu antara range 65 sampai dengan 126 ya, begitu seterusnya. Oke, ya ini untuk Office ketiga konsepnya sama ya. Kita mulai dari usable-nya 129 sampai 190 ya. Dan Office 4 dari 193 sampai 254 ya. Jadi total range di network ini total range-nya itu 62 ya. 62 komputer atau ada 62 rumah ya. Ya, semuanya sama karena pakai /26 ya. Semuanya sama. Jadi total maksimal host yang ada atau dapat digunakan di masing-masing kantor itu 62 host. Oke, keuntungan kenapa kita belajar subnetting dan VLSM. Dengan teknik subnetting ini kita bisa memecah satu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dan terisolasi. Keuntungannya tentunya sangat signifikan, keamanan ya, performa, berkurangnya broadcast domain, dan manajemen lebih mudah. Oke, kesimpulannya subnetting merupakan sebuah skill atau kemampuan fundamental yang sangat dibutuhkan oleh pelajar ya, baik itu pelajar mahasiswa maupun profesional IT untuk membangun jaringan yang efisien, aman dan terstruktur. Tentunya untuk siswa-siswa SMK TKJ, keterampilan ini sangat penting sekali ketika atau sebelum mereka mempelajari implementasi jaringan skala menengah, skala kecil, baik itu di jaringan LAN, di jaringan MAN, dan jaringan yang skala besar ya. Apalagi ketika mereka melakukan konfigurasi routing, konfigurasi VLAN, routing statik dan routing dinamik, kemampuan atau skill ini sangat dibutuhkan sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.